Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan membawakan materi tentang peran fashion profesional industri dalam tren pengembangan dan peramalan. Nah, kami sendiri terdiri dari 4 orang. Materi pertama akan dibawakan oleh Saudari Ririn, kemudian disusul oleh Saudari Andi Yara, kemudian disusul oleh Saudari Deskusma dan saya sendiri. Untuk materi pertama, kami persilakan oleh Saudari Ririn. Baiklah, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membawakan materi pertama, yaitu peran pengembang profesional dalam industri mode. Nah, apa itu pengembang? Nah, pengembang adalah profesional yang terlibat dalam pembuatan produk, mulai saat mengumpulkan dan menyumbangkan gagasan, mempresentasikan gagasan melalui penyempurnaan desain, dan berakhir dengan selesainya produksi. Dalam mode di industri berkembang desainer pakaian, pengembang produk, dan pewarna. Misalnya, seorang desainer pakaian akan mencari inspirasi desain, berkembang desain atau konsep garis, dan desain item pakaian individu. Seorang kolorist akan membuat konsep warna dan kombinasi warna untuk kain. Untuk semua profesional ini, satu sumber inspirasi terpenting adalah bahan ramalan. Nah, oleh karena itu, peramal tren fashion juga dapat dianggap sebagai pengembang karena mereka berkontribusi ide dan proses kreatif. Misalnya, jika perkiraan mode menunjukkan tren ke arah untuk tampilan yang terinspirasi militer, desainer akan menggunakan komponen desain seperti hijau zaitun, pola kamuflase, saku tempel, dan detail yang berguna lainnya. Selanjutnya yaitu ada 2 organisasi terkemuka di Amerika Serikat yang fokus pada peramalan warna. Yang pertama adalah Color Association of the United States, yaitu disingkat dengan CIUS, dan Color Marketing Group atau CMG. Nah, The Color Association of the United States adalah organisasi non-profit berbasis di New York. Nah, KAUS awalnya disebut Warna Textile Card Association of America, didirikan pada tahun 1915 dan mengeluarkan ramalan pertama kali pada tahun 1917. Nah, keanggotaan organisasi ini terdiri dari profesional di bidang pakaian, tekstil, interior, retail, dan pendidikan dan automobiles. Nah, yang kedua itu adalah Color Marketing Group atau CMG. Didirikan pada tahun 1962, adalah non-international asosiasi laba yang berbasis di Alexandria, Virginia. Anggota mewakili perusahaan di industri tekstil, pakaian jadi, perabotan rumah, dan lebih dari 20 negara. Bismillah, baiklah saya akan melanjutkan materi masih pada bagian A. Saya akan melanjutkan pada riset konsumen. Riset konsumen adalah bagian penting dari peramalan mode karena memungkinkan kastor untuk mengidentifikasi gaya hidup dan preferensi konsumen yang bergeser dan untuk mengantisipasi tren masa depan. Nah, ada 2 jenis utama teknik penelitian konsumen, yaitu kualitatif dan penelitian kuantitatif. Teknik penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi opini atau persepsi konsumen. Mengapa konsumen membeli atau tidak membeli merek atau produk tertentu, dan teknik penelitian kualitatif melibatkan sejumlah kecil konsumen. Teknik penelitian kualitatif ada 3, yaitu wawancara fokus,
kedua wawancara mendalam, tiga proyektif teknik. Yang pertama yaitu wawancara fokus. Wawancara fokus atau wawancara kelompok fokus yaitu adalah salah satu teknik paling populer di kalangan konsumen penelitian. Kelompok fokus terdiri dari sejumlah kecil konsumen yang dibawa bersama-sama untuk berbicara tentang topik yang menarik bagi peneliti dalam set wawancara kelompok penting. Yang kedua yaitu wawancara mendalam. Wawancara mendalam mirip dengan wawancara kelompok terfokus, tetapi ini melibatkan satu wawancara peserta pada satu waktu, wawancara 4 mata. Yang ketiga yaitu teknik proyektif. Teknik proyektif menggunakan petunjuknya seperti kalimat tidak lengkap atau gambar untuk mendongeng. Seorang peserta diminta untuk melengkapi kalimat atau asosiasi kata atau untuk membangun cerita di sekitar gambar. Teknik ini dirancang untuk memudahkan peserta dalam berekspresi diri mereka sendiri dan untuk mengungkapkan motivasi batin mereka. Kemudian penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif digunakan untuk menganalisis dan memahami preferensi, keyakinan atau sikap konsumen. Sikap umum konsumen samar menuju merek atau produk tertentu. Penelitian kuantitatif ini menggunakan data yang dikumpulkan dari banyak konsumen. Teknik penelitian kuantitatif ada dua, yaitu dengan survei dan segmentasi konsumen. Yang pertama yaitu survei, di mana konsumen individu menjawab serangkaian pertanyaan spesifik pada satu waktu. Metode yang berguna untuk menyelidiki karakteristik demografis dari sejumlah besar konsumen. Survei dapat menanyakan tentang faktor-faktor seperti usia, pendapatan, pekerjaan, tingkat pendidikan, dan ukuran dan serta komposisi keluarga. Tanggapan dapat digunakan untuk mengklasifikasikan individu ke dalam segmen pasar. Yang kedua yaitu segmentasi konsumen. Segmentasi konsumen mengacu pada proses mengidentifikasi sekelompok orang serupa dalam satu acara atau lebih berdasarkan berbagai karakteristik dan perilaku karakteristik ini mungkin termasuk usia, pendapatan, kehidupannya, dan lokasi tempat tinggal mereka. Mungkin itu saja materi yang dapat saya paparkan. Semoga bermanfaat. Saya lanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Peran penjaga gerbang profesional dalam industri mode. Penjaga gerbang adalah para profesional yang menyaring limpahan informasi dan pengaruh produk yang akhirnya ditawarkan kepada konsumen. Mereka tidak dibayar untuk mempromosikan produk oleh perusahaan itu menurut Fiore 2010. Publikasi mengulas dan mempublikasikan koleksi baru desainer setiap musim. Penambahan data membantu perusahaan mempelajari tentang pelanggan, kebiasaan membeli, mendapatkan wawasan tentang preferensi mereka, menetapkan strategi pemasaran, dan memprediksi penjualan di masa depan. Di industri fashion, para profesional seperti membeli kantor, pembeli eceran, dan editor mode untuk publikasi konsumen misalnya Vogue dan publikasi industri misalnya Women's Wear Daily memainkan peran pemilihan mode baru dan memperkenalkannya kepada konsumen yang sebenarnya. The New York Times menyajikan ulasan para profesional di bidang buku, film, musik, makanan dan anggur, serta mode dan gaya.
Ulasan ini dapat meningkatkan atau menurunkan keingintahuan konsumen tentang produk atau melayani dan mempengaruhi pilihan mereka. Industri retail dengan jumlah pembaca sebagian besar terdiri dari penyalur, perancang, manufaktur, pemasar, pemodal, eksklusif media, biro, iklan, sosialita, dan pembuat trends. WWD merupakan jurnal utama dari Fairchild Publication. Editor Women's Wear Daily mungkin adalah penjaga gerbang terpenting perancang busana. Publikasi mengulas dan mempublikasikan koleksi baru desainer setiap musim. The New York Times melaporkan, tetapi ini adalah berita dan perasaan yang baru dalam mode, yang memberi Women's Wear Daily keunggulan provokatif. Dan itu bisa berhasil atau merusak seorang desainer. Artikel lain menunjukkan pengaruh Women's Wear Daily sebagai penjaga gerbang dan pentingnya ulasannya untuk desainer karena kemajuan teknologi internet, blogger telah muncul sebagai tipe baru dari penjaga gerbang. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang peran promotor profesional dalam industri mode. Apa sih itu promotor? Promotor adalah profesional yang menekankan dan meningkatkan produk estetika nilai melalui komunikasi verbal atau desain pendukung lingkungan, produk atau merek. Nah, promotor memajukan tren dengan mencoba untuk mendorong tren di sepanjang kurva mode. Meningkatkan kewaspadaan dan observasi para profesional ini dibayar untuk mempromosikan produk tertentu. Misalnya iklaners dibayar untuk mengembangkan kampanye iklan yang dapat membujuk konsumen untuk melakukan jual beli produk tertentu seperti itu. Kemudian promotor lain di industri fashion termasuk fashion photographer, koordinator peragaan busana, spesialis pemasaran, desainer paket, stylist, perwakilan merek, dan merchandise visual seperti itu. Selanjutnya itu pengiklanan atau biro iklan. Itu menyediakan layanan yang berkaitan dengan mempromosikan produk menggunakan berbagai channel seperti TV, radio, atau billboard. Nah, periklanan termasuk iklan TV, komersial, dan billboard. Itu meningkatkan observasi dan kekerapan merek atau produk, memfasilitasi proses adopsi inovasi konsumen seperti itu. Nah, itulah materi yang sempat kami bawakan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassadaq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.